semuanya, perkenalkan, nama aku Marsha Fernanda Budiawan dari Teknik Sistem Perkapalan 24 dengan NRP akhir 061. Dan kenalin, aku Laura Taulis Nomora dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NRP 026. Nah guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang external flow dan penerapannya di dunia maritim. Nah, gini nih Lau, apa sih external flow itu? Jadi, gini Mar, external flow itu adalah sebuah aliran fluida, tapi mengalirnya itu di luar dari bendanya itu. Kayak contohnya itu ada udara yang mengalir, atau air yang mengalir di permukaan sebuah kapal. Itu namanya external flow. Nah, gini, kalian tahu kan pasti sayap di pesawat. Nah, itu kan pasti dilewatin oleh udara. Nah, sama juga halnya dengan kapal. Air laut pasti menyapu badan di kapal yang ada di lautan. Nah, sebaliknya dari external flow, ada yang namanya internal flow. Nah, bedanya apa sih? External flow yaitu aliran fluidanya mengalir di luar dari benda, sedangkan internal flow itu mengalirnya di dalam sebuah pipa. Jadi di dalam bendanya itu aliran fluidanya mengalir. Nah, dalam external flow ini ada juga nih Lau namanya boundary layer. Nah, boundary layer itu lapisan lapisan tipis di dekat permukaan benda yang dimana aliran melambat gara-gara gesekan yang terjadi Lau. Oh, gitu. Nah, ini nih aku jelasin nih istilahnya. Ada viskositas sama boundary layer. Nah, apa tuh, Mat? Nah, viskositas itu kekentalan cairan yang membuat aliran itu menjadi melambat. Nah, kalau boundary layer itu lapisan tempat fluida nempel dan yang ngebuat kecepatan itu berubah. Nah, kita dari tadi bahas external flow itu gimana. Emang pentingnya tuh di mana sih external flow itu, Mat? Penting, penting banget. Di mananya? Nah, kenapa kita harus ngerti pentingnya external flow itu guys? Nah, di dunia maritim ini sendiri, external flow ini sangat berpengaruh dengan kecepatan kapal dan konsumsi BBM untuk kapal tersebut. Itu ya. Jadi kalau misalnya sebuah desain kapalnya tuh nggak benar, berarti bakal ngaruh dong ke external flow-nya. Kayak bisa bikin kapalnya berjalan dengan lambat atau bikin pusaran di belakang kapalnya itu jadi flow separation gitu, dan bikin kapalnya tuh jalan jadi lebih berat kalau misalnya external flow-nya itu nggak bagus gitu. Nah, emang ngaruh banget sih Lau. Nah, misal nih, kalau drag makin gede, bahan bakar yang digunakan kapal itu juga semakin boros gitu. Nah, sayang banget kan, apalagi BBM kan. Iya. Nah, kalian tahu nggak drag itu apa? Nah, drag itu daya hambat yang ngebuat kapal itu susah jalan. Ada juga ini separation. Kalau separation itu aliran airnya misah dari badan kapal. Nah, aliran itu ngebuat pusaran atau wake. Tahu kan pusaran? Tuh. Berarti benar-benar sepenting itu ya external flow itu di sebuah kapal ya. Nah, penting banget. Nah, daripada susah nih ya kalian buat ngertiin, kita bakal kasih contoh nih aplikasi nyata external flow di dunia maritim. Yang pertama, kapal dengan bulbous bow. Lanjut. Jadi, bulbous bow itu kayak benjolan di bawah haluan kapal yang fungsinya itu untuk bikin biar gelombang air laut atau gelombang arus laut itu jadi lebih tenang, nggak langsung nerjang banget, jadi terjangannya itu nggak kasar gitu, dan biar drag dari yang didapat dari sebuah kapal itu nggak terlalu tinggi. Nah, contoh yang kedua itu propeller kapal, guys. Nah, desain propeller atau baling-baling kapal ini
juga ngaruh banget. Nah, kita harus pakai ilmu external flow ini biar dorongan air lebih efisien dan nggak buang-buang tenaga kapal itu, guys. Jadi biar kasarannya hemat jadinya. Nah, selanjutnya ada kapal layar. Loh, kenapa tiba-tiba kapal layar ya? Nah, kapal layar itu bisa menghasilkan gaya dorong karena angin yang lewat itu bentuknya mirip kayak sayap pesawat, jadi kayak angin lewat, dan itu disebut dengan gaya lift. Dan itu salah satu contoh external flow dalam sebuah kapal. Nah, ada lagi nih Lau, kapal selam sama torpedo. Iya, betul. Kapal selam itu guys, bentuknya harus super streamline. Soalnya ya gini, buat kan mereka nih berenang di bawah air. Iya. Nah, jadi dragnya harus minim banget Lau. Nih, kalian tahu nggak sih streamline itu apa? Nah, streamline itu bentuk ramping yang bikin aliran air itu ngikutin permukaan bendanya. Jadi itu sebuah garis-garis gitu. Nah, maka dari itu, kenapa kapal selam itu harus streamline banget, guys. Jadi guys, intinya external flow itu sangat-sangat penting. Nah, external flow itu ngebuat kapal jadi hemat energi, cepat, dan efisien. Tuh. Makanya kalau misalnya kalian lihat ya, desain-desain dari kapal-kapal modern sekarang itu benar-benar didesain atau dirancang benar-benar udah khusus banget. Bentuk lambungnya, desain layarnya, sampai ke bentuk torpedonya itu benar-benar dirancang agar external flow yang terjadi pada kapal tersebut itu bisa membuat kapal tersebut jadi lebih efisien dan hemat energi tentunya. Tapi nih Man, aku ada mau ngasih tahu hal penting banget dari external flow ini yang kayaknya tadi kita kelewatan deh. Nah, apa itu? Coba Nah, jelasin dong. jadi ada yang namanya prod number. Prod number itu tuh kayak acuan atau angka yang memperbandingan kecepatan kapal dengan kecepatan gelombang air laut itu pada sebuah kapal. Nah, semakin tinggi nilai prod number-nya, maka semakin oke juga performa pada kapalnya. Gitu, guys. Nah, segitu dulu ya guys pembahasan kita tentang external flow. Nah, kami harap teman-teman bisa pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman mengenai apa itu external flow dan penerapannya di dunia maritim ya. Aku Marsha, Aku Laura. kita pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.